Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang semoga Allah merahmati kepada kita semua. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang datang silih berganti yang sudah kita dapatkan. Namun dengan nikmat-nikmat itu pula beriringan juga yang namanya ujian. Nikmat sekaligus ujian ketika kita sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian umur itu adalah setiap hari umur kita berkurang, sementara kita tidak pernah sedih, tidak pernah menyesal, dan tidak pernah memikirkan hal tersebut. Padahal umur merupakan modal utama yang diberikan Allah kepada kita. Setiap orang dikasih modal yang sama, Pak. Modalnya adalah umur. Tergantung bagaimana cara kita memanajemen. Manusia hidup di dunia dikasih modal berupa umur. Dengan umur inilah nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Di saat hari hisab, audit telah ditegakkan, maka umur inilah yang menjadi penentu bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Menjelaskan ayat ini bagaimana ketika orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan mereka memiliki harapan. Harapannya adalah bisa dikeluarkan dari neraka, kembali hidup di dunia, dan diberikan umur yang panjang. Tujuannya supaya mereka bisa beramal kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha
Rabbana akhrijna na'mal solihah ghairal ladzi kunna na'mal. Dan penduduk neraka mereka yastarihun, berteriak karena saking pedihnya azab tersebut, saking sakitnya penderitaan yang mereka alami, mereka berteriak. Wahum yastarihuna fiha. Lalu mereka pun memohon kepada Allah, Rabbana, ya hai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal solihan, niscaya kami akan mengerjakan amal-amal soleh. Orang-orang kafir melakukan negosiasi kepada Allah, penyesalan atas mereka yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi di neraka, hanya mendapatkan dan merasakan azab dari Allah Azza wa Jalla. Mereka memberikan janji, kalau engkau ya Allah mengeluarkan kami, niscaya kami akan beramal soleh, beramal baik, ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda dengan apa yang sudah kami kerjakan waktu di dunia. Dulu kami di dunia mungkin bermain-main, kami akan bersungguh-sungguh untuk beramal. Dulu ketika di dunia kami hanya sibuk mencari harta, mencari pekerjaan. Tapi kalau engkau kembalikan kami ya Allah, kami akan berbuat baik. Dulu yang kami sangat pelit, bakhil, cinta terhadap harta, maka kami akan sedekahkan harta tersebut. Kami yang dulu sering mangkir, gak pernah ikut jihad, menyesali semua perbuatan tersebut. Kami yang dulu gak mau masuk Islam, kami akan berserah diri kepada Islam. Intinya orang-orang kafir ini berjanji kepada Allah akan bertekad bulat, bertekad kuat, punya azm. Mereka akan beramal berbeda dengan waktu mereka di dunia lampau. Diganti semua. Yang dulu melakukan dosa ghibah akan diganti dengan memperbanyak diam. Yang dulu suudzon kepada saudaranya, yang dulu bertikai, yang dulu bertengkar, yang dulu banyak sekali permasalahan, mereka akan berubah menjadi orang-orang yang sabar, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka itu sangat menyesal dan berjanji kepada Allah kalau diberikan kesempatan untuk bisa kembali ke dunia, mereka tidak akan menyia-nyiakan kecuali mereka harus berbuat baik dan beramal soleh. Itu tok keinginannya. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah ataukah apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir? Kenapa baru sekarang? Dulu ketika kalian berbuat dosa, berbuat maksiat, menentang Islam, bahkan melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan, kami masih memberikan tempo. Tidak kami ambil nyawa kalian saat itu juga, tapi kami berikan waktu agar kalian mau bertobat, mau kembali kepada jalan yang benar. Dan waktu itu sudah cukup untuk berpikir bagi orang yang berpikir. Kalian terkenal cerdas, pintar, hebat. Kemana akal kalian? Diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya sudah gak ada lagi waktu untuk menyesal. Gak mungkin kami akan kembalikan kalian ke dunia. Walaupun kalian berjanji dengan 1000 janji, bahkan mereka berani untuk menebus jumlah bintang gemintang di langit, dihitung untuk menebus azab mereka waktu di neraka. Tapi itu gak akan pernah terjadi. Kesempatan sudah gak ada. Mereka lo menawarkan diri, pokoknya sudah kami akan berubah 360 derajat. Penyesalan, Pak. Padahal umur, ini bagaimana pentingnya umur.
Orang-orang yang sudah di neraka pengen dikembalikan lagi ke dunia. Makanya qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, al waktu anfasun la ta'ud. Nafas itu adalah, atau waktu itu adalah nafas yang tidak akan pernah kembali lagi. Kalau sudah dikasih umur, dikasih nafas, maka manfaatkanlah, itu modal utama kalian. Allah akan mempertanyakan. Walaupun ketika kita sudah beralasan macam-macam, tapi tetap la tazulu qadama ibni adama inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kaki anak Adam itu tidak akan bisa bergeser, bergerak, berpindah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka ditanya tentang 5 perkara. Salah satunya adalah an umrihi fi ma'afnah. Ditanya masalah umur. Untuk apa kalian pergunakan dan kalian habiskan umur? Pertanyaan pertama kali yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena semuanya dikasih modal yang sama, Pak, Bu, umur pakai umur. Dan umur setiap hari kita berkurang. Tapi amal nggak nambah. Dan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taradz zalimina lamma ra'awul adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Dan kalian akan melihat orang-orang yang berbuat zalim, ketika mereka melihat azab, mereka pun berkata, ada enggak kiranya jalan untuk bisa kembali ke dunia? Ketika azab sudah dihadapkan kepada mereka dan mereka sudah merasa takut dan khawatir, mereka justru bertanya-tanya. Kalau ada jalan bisa kembali ke dunia, mereka milih kembali untuk hidup di dunia. Mereka selalu ingin kembali. Dan hal itu kan nggak mungkin bisa terjadi. Orang-orang zalim, kalau tadi urutannya orang kafir, ini orang zalim. Orang zalim itu umum. Namanya zalim adalah wad'ul asya fi ghairi maudhi'iha, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ada kumpulan-kumpulan orang-orang yang berbuat zalim, ketika sudah dihadapkan kepada azab dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pengen lari, namun gak ada tempat berlari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti ma minkum min ahadin sayukallimuhullahu rabbuh, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, dan tidak ada lagi penerjemah antara dia dengan Allah. Enggak ada penerjemah sudah. Fayanzuru maqaddamah, dia kemudian melihat ke depan, dia melihat ke arah kanan. Tidaklah yang dilihat kecuali adalah amal-amal yang telah berlalu, kebaikannya sedikit. Kemudian dia menoleh ke arah kiri, fala yanzur ilan nar, tidaklah dia juga melihat illa melainkan as'amafi, perbuatan keburukan yang sudah pernah dia lakukan ternyata lebih banyak daripada kebaikannya. Baru kemudian dia fayanzuru ma qaddama yadai, melihat ke arah depan, tidaklah dibentangkan itu adalah neraka langsung di depan matanya. Maka di saat itulah manusia-manusia yang berbuat zalim ingin berlari, dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, mana tempat berlari?
Sedangkan di hadapannya langsung neraka yang dibentangkan. Bisa kemana dia? Dia mencari tempat berlari, nggak mampu. Kemudian Allah mempertanyakan lagi, wahai fulan, apakah kamu melakukan hal seperti ini, melakukan dosa ini, maksiat ini dan maksiat itu? Dia nggak bisa mengelak karena CCTV rekaman videonya diputar di hadapannya, dosa-dosa dan kemaksiatannya semuanya sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hanya berdua dengan Allah tanpa ada penerjemah, pemakai bahasa yang bisa difahami, dan mereka nggak bisa mengelak. Pengen lari sebenarnya, tapi di depannya neraka. Pengen ke arah kanan, tapi di arah kanannya kebaikannya sangat sedikit dan minim sekali. Menoleh ke kiri, dosa dan maksiatnya begitu banyak. Bahkan sudah ini nggak ada tempat keselamatan lagi. Maka seandainya bisa mereka kembali ke dunia, mereka memilih pergi ke dunia. Namun hal itu sekali lagi tidak akan mungkin terjadi. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia pun berkata, qala rabbi irji'un, ya Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan, agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Jadi ini waktu mereka selalu ingin kembali dan kembali. Bukan hanya satu ayat, tapi banyak ayat yang menjelaskan ketika orang-orang yang berbuat zalim, penduduk neraka, menyesal atas apa yang sudah mereka kerjakan, dan mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ma radhimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syams naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali, keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang sementara amalanku tidak bertambah. Tidak ada sesuatu yang pernah aku sesali melainkan keadaan ketika matahari sudah ghurub syams, sudah tenggelam mau berganti hari, tapi amalku tidak bertambah sedangkan ajalku berkurang. Ini yang paling disesali oleh para sahabat. Mereka nggak mau mundur, nggak mau menyesal. Yang ada adalah mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasannya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sudah inna itu ya termasuk taukid ya. Sudah ada bersumpah demi waktu, kemudian ada taukidnya, ada penekanannya, lebih tegas lagi ada huruf inna ya, yang membenarkan, yang menegaskan, menekankan bahwa manusia itu berada dalam kerugian di segala penjuru. Kerugian yang total, kerugian dari segala arah.
Namanya rugi itu modal ini nggak bisa nambal, ya. Harta modalnya ini nggak bisa nambal atas kerugian tersebut. Kalau misalkan orang jualan dagangan, oh hari ini rugi, tapi masih ada modal untuk nutupi, ini rugi yang masih bisa ditoleransi. Tapi yang namanya rugi di sini, khusr di sini benar-benar rugi yang modal itu tidak akan bisa mencukupi dari kerugian tersebut. Modalnya habis, tekor-kor, bangkrut, muflis. Di khusr itu artinya rugi, artinya binasa, artinya dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan mendapatkan siksaan. Itu rugi dari segala penjuru. Benar-benar ini Pak ya. Jadi nggak ada sisi spekulasinya, nggak ada. Pokoknya manusia itu sebenarnya benar-benar dalam keadaan sangat-sangat rugi kalau nggak bisa memanfaatkan umur. Kecuali 4 golongan yang selamat dari kerugian. Kalau seseorang tidak memiliki 4 kriteria ini, berarti benar-benar mereka sudah berada dalam kerugian. Siapa mereka? Lanjutan ayatnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman ini yang pertama. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga watawassaw bil haq, yakni mereka yang berdakwah, mengajak kepada manusia, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat watawassaw bis sabr, yakni bersabar ketika berdakwah. Dan ini termaktub dalam kitab Usul Salasah yang paling awal. Jadi ada 4 perkara awal yang harus kita ketahui, yakni pertama adalah berilmu, yakni iman. Kemudian beramal, urutan kedua. Urutan ketiga setelah beramal, berdakwah. Setelah berdakwah baru sabar ketika mendapatkan gangguan di saat berdakwah. Yang pertama Pak, iman. Iman itu berupa keyakinan. Dan iman seseorang itu tidak akan bisa benar tanpa didahului dengan ilmu. Iman itu Pak berupa keyakinan. Dan keyakinan itu tidak bisa sahih, tidak bisa benar kecuali didahului dengan ilmu yang benar. Kalau ilmu itu keliru, ilmu itu salah, maka itu juga akan membuat keyakinan seseorang juga salah. Pentingnya di sini harus nuntut ilmu, belajar biar tidak terkena syubhat. Ilmu ini paling penting. Ada orang beranggapan bahwasannya setelah kematian tidak ada kehidupan, tidak ada perjalanan ruh menuju alam barzah. Gak ada. Karena dibangun dari keyakinan yang salah, ilmu yang keliru yang dia dapatkan. Berapa banyak orang yang salah dalam meyakini sesuatu disebabkan ilmunya yang keliru. Orang Mu'tazilah, orang Khawarij, orang Syiah, mereka ngambil ilmunya sudah dari awalnya salah dan keliru, akhirnya membentuk keyakinan yang salah. Yang mereka terima adalah Ali, selain Ali mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik. Gak diterima sudah. Bayangkan kalau mereka mendapatkan pemahaman yang salah, tentu akan menjadikan salah faham dan fatal akibatnya. Makanya keyakinan itu harus dibentuk dengan ilmu yang benar. Maka kata Syekh Albani rahimahullah kan seperti itu. Berilmu dulu baru berkeyakinan. Jangan berkeyakinan dulu baru cari ilmunya.
Bisa-bisa ini sebagai pembenaran saja. Bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Ilmu yakni untuk bisa menjadikan keimanan itu benar. Ilmu dulu, Pak. Kalau sudah iman benar, baru mengamalkan, beramal soleh. Ilmu dan amal ini merupakan penyempurna bagi diri sendiri dulu, Pak. Disempurnakan dulu untuk memperbaiki diri sendiri. Islahu li nafsi. Nggak boleh memperbaiki orang lain dulu. Ini dulu, Pak, ya. Kenapa orang merugi itu, orang yang selamat dari kerugian adalah 4 kriteria ini? Karena ada tahapan-tahapannya. Dia harus berilmu supaya keyakinannya benar. Setelah keyakinannya benar, dia harus beramal. Dan ini untuk menyempurnakan diri sendiri dulu dan memperbaiki diri sendiri. Baru kemudian yang ketiga dan keempat adalah berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Ini penyempurna kita untuk berdakwah kepada orang lain, untuk memperbaiki orang lain. Jadi jenengan tugasnya, ayo perbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum memperbaiki orang lain. Islahu li nafsi qabla islahi li ghairi. Karena kalau iman kita keliru, ilmu kita salah, belum beramal, kemudian kita mengajak orang lain, ini yang akibatnya fatal. Bisa jadi ketika berdakwah atau mengajak orang lain bukan dengan kelemah lembutan, bukan dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Sudah nggak seneng dulu, sudah langsung del. Urut-urutannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, Maratibul Jihad. Urutan-urutan jihad itu adalah yang pertama jihadun nafsi, jihad terhadap diri sendiri. Dan jihadun nafsi itu terdapat 4 tingkatan pula. Yang pertama jihad dengan cara mencari ilmu, karena itu sebagai petunjuk jalan kita, menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang shiratal mustaqim. Urutan kedua, setelah kita berilmu, amalkan ilmu tersebut. Amalkan dulu. Setelah mampu beramal, poin yang ketiga adalah berdakwah, ajak manusia. Setelah berdakwah, nggak mungkin dakwah kita itu diterima oleh semua orang. Butuh kita kesabaran. Urutan ini harus sesuai SOP, Pak. Lah kadang-kadang kita itu berilmu dulu, ilmu wakif surat. Angel ngamal none langsung dakwah. Orang didakwai gak gelem nerimo, langsung sombong ya. Karena apa? Namanya sombong. Al-kibr itu adalah batarul haq hum tunnas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketok dalilnya jelas Al-Quran, jelas hadis, tapi gak diterima. Sombong wong ini lah. Jenengan iki urut-urutane ngloncat. Ngeloncate gelo amal. Memang tidak harus semua ilmu harus diamalkan dulu, tapi harus berjuang, jihad ini namanya. Berilmu itu jihadnya di sini amal sebagai penyempurnanya. Lah kalau orang itu cuma ilmu saja yang dicari tanpa mengamalkannya, maka ingat dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murka dari Allah. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ilmu tok sregep golek ilmu, wakas talabul ilmi, masya Allah luar biasa. Tapi wae ngamalno wabote pol. Mungkin amalan dohir itu sih gampang loh Pak, amalan dohir itu Pak ya. Nek amalan hati, akhlak, woi kulo ya bot maneh. Lebih berat itu, lebih berat.
Lah kalau kita tahu ilmunya, sedangkan tahapan kedua beramal kita abaikan, ya dapat ancaman dari Allah akan maghdubi alaihim seperti orang-orang Yahudi. Tapi sebaliknya kalau kita itu fokus kepada amal saja tapi nggak mau nuntut ilmu, ya maka mereka diancam oleh Allah juga dengan yang namanya kesesatan. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, orang sesat seperti orang-orang Nasrani. Jadi Islam itu agama yang sempurna yang menggabungkan ilmu dan juga amal, Pak. Ilmu amal dulu. Ini diperkuat, terus kita belajar sambil memperbaiki diri, ada sholat tahajud, ada sabar, ada memaafkan. Kan ini poin-poin berat ini ya. Membalas kejelekan dengan kebaikan, amanah, jujur, kitmanusir, menjaga rahasia. Ini perkara-perkara berat ini. Kadang-kadang kita akan rodo ember, Pak ya, ember bocor halus ini. Umum ban bocor halus. Dikon nyimpen rahasia, merono. Kurang amanat. Kalau dikasih rahasia, Pak, mesti sing dikasih tahu nanti temen deketnya dulu, yang paling deket. Mesti diwanti-wanti, ojo sampai nang sopo-sopo yo. Ngono ya. Iku wis temen dekete. Iki saking aku konco hidup, konco plek aku ambek awakmu iki. Makanya nek iso tak peseni ojo sampai metu nang ndi. Oh siap, Bos, siap. Iki mang duwe besti maneh, Pak. Duwe konco plek maneh. Ya tuh dijawil situ. Akhirnya sak kajian cepet viral. Coba pet ono kabar titik udah coba pet wis talah. Maksud paribasane ada peribahasa ya. Ada orang misalkan nikah lagi ngono kan, poligami tapi nyengit-nyengit seumpama contoh Pak, contoh. Ojo rame-rame yo, cek aman terkendali. Alah gala pirang wulan sih. Wis talah bocor ngono lho. Bocor, Pak. Loh, hal semacam ini butuh diamalkan, Pak. Amal dulu. Pokok ini satu kesatuan yang utuh seperti saudara kembar. Ilmu dan amal itu seperti saudara kembar yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Wis iso ngapi awake dhewe baru ngapi wong liya. Kalau memperbaiki diri sendiri aja kurang sabar, tergesa-gesa, kepindang wis ndang wis. Dalam berdakwah pun juga ndang wis. Kesawen, mesisan, pokoknya yo iki dalil iki gak terima yo, si ketok tersaring, terfilter, biar kelihatan. Wong sing niat bener-bener niat, yo pasti akan duduk di situ, sing gak kerasan mesisan cek minggat. Yo iki jenenge dakwah hak yo ngene iki. Kulil haqqa walau kana murron. Kareme iki, Pak. Luar biasa iki. Ilmune tanpa tanding ya. Pokoknya ya wis, kita nggak usah ngelenyek, jangan sampai seperti orang-orang munafik ya, atau orang-orang yang lainnya nggak tegas, takut jama kabur. Wono-ono ya Pak ya komplinane ya. Ada, padahal harus strategi, harus pakai strategi semuanya itu. Ilmu dan amal. Setelah mereka sudah bisa mengamalkan, baru Pak, tahapan ketiga adalah berdakwah. Watawasau bil haq itu artinya ya berdakwah, mengajak manusia. Di dalam mengajak manusia, kita harus kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Surat Yusuf 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya
aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah. Ini adalah jalannya Nabi dan para sahabat, generasi terbaik umat. Yang diserukan adalah ad'u ilallah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyeru kepada mazhabnya, bukan menyeru kepada golongannya, bukan menyeru kepada organisasi, partai ataupun yayasannya, bukan menyeru kepada diri sendiri. Loh, kadang-kadang ada loh Pak, menyeru untuk diri sendiri, apalagi sebentar lagi kampanye gitu ya. Kan serunya kepada siapa? Kepada diri sendiri. Tapi kalau Rasulullah SAW dan orang-orang mengikuti Nabi, mereka itu dalam berdakwah yang didakwakan adalah Allah, supaya manusia kembali ke jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kadang-kadang orang itu berdakwah supaya kelihatan hebat, supaya banyak pengikut, banyak orang yang condong kepada dirinya, banyak orang yang terkesima, bahkan terhipnotis dengan untaian-untaian katanya, supaya banyak followernya. Gitu loh Pak ya. Ya follower ya gak apa-apa, tapi nek kalau cuma sekedar itu tok ya jangan. Ya untuk supaya dakwah sunnah semakin meluas, ya itu kan bagus. Tapi ingat, terkadang seseorang ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan sunnah-sunnah Rasul SAW demi untuk ketenaran dan pamor pribadi dia sendiri, dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Nabi adalah menyeru kepada Allah. Apa yang diseru kepada Allah? Pakai apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, di atas basirah. Para ulama tafsir memaknai basirah itu ada 3 Pak. Maknanya basirah itu yang pertama adalah berdakwah kepada Allah di atas ilmu yang kokoh, ilmu yang mutkin, ilmu yang kuat, ilmu yang mantap. Ora berguru hanya sekedar berguru kepada Mbah Google dan YouTube. Tapi benar-benar ilmu yang mantap, ilmu belajar bahasa Arab, nahwu shorob, ilmu mustalah hadis, ilmu ushul fiqh, ilmu fikih. Ini kalau memang ingin jadi pendakwah, ilmunya harus mungkin. Karena nanti di sana banyak orang-orang yang mungkin terkena syubhat yang antum harus jelaskan dengan ilmu wal bayan. Nah, orang-orang yang menentang ajaran Islam, orang yang nggak terima dengan dakwah sunnah, ya tentu mereka harus didakwai dengan ilmu wal bayan, ilmu dan penjelasan, bukan mengangkat senjata. Ya keliru. Kalau mengangkat senjata, ya dakwah kepada orang-orang kafir ketika perang. Ketika perang memang dikumandangkan, nggak setiap orang diajak perang. Ilmu harus mungkin mantap. Jangan ilmu sekedar kayak netizen ya. Netizen itu enak tadi netizen. Ganok salah blas. Kan netizen komentare iku wis ganok enteke, Pak. Yang jadi player, kan player gitu ya, pemain. Yo kalah wae. Ono ae. Misalkan kita nyeleweng sedikit gitu aja, katanya pinter agama, tapi caranya kok seperti itu, ngono ya. Nek wong sing ngerti agama enggak oleh, Pak. Tapi nek dheweke gak apa-apa, soalnya duduk ahli agama. Netizen ya dilawan. Angel, Pak, gak iso. Oh netizen sak karepe, Pak, gak setuju yo unfollow ngono ae. Lho, bayangno, Pak. Gara-gara perjodohan ketok iki nang medsos antara si A sama si B, harusnya kan jadi
nikah pasangan sing serasi. Ternyata pilih pasangan lain, unfollow-ne wakeh. Iki kan viral Pak ya, kasus sebut merek ya. Ya ngono lho Pak. Lho gara-gara mek ngono tok lho netizen lho macok-macok nang jodok-jodokno, gak jodoh, unfollow Pak. Cuat netizen ya. Makanya jenengan jangan sampai punya madhab seperti madhab netizen yang sukanya komentar. Padahal Pak, orang suka komentar, ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terlontarkan dari lisan seseorang itu melainkan sudah ada raqib dan atid. Dicatat Pak, dicatat. Ojo angger wae dicatat. Dicatat malaikat. Lho iki lho, biyen komentarmu pedes ngene iki. Ana sing sepet, ana sing pedes. Ndelok ae, dulek karo sambel apa karo klopo ngono lho, Pak. Luar biasa. Harus pakai ilmu loh ya. Bukan hanya sekedar opo jari. Ilmu kalau berdakwah itu. Nggak akan sampai kalau sekedar mencibir dan nyinyir, nggak sampai. Yang pertama dengan ilmu loh Pak. Yang kedua halat dakwah. Nah, orang yang menyeru, orang berdakwah harus ngerti keadaan kondisi dari mad'u, orang yang diajak, objeknya Pak, objek ngerti Pak, harus paham. Orang ini berdakwah di mana? Nang wong desa, wong kutha, wong heterogen, atau kepada pejabat atau kepada mahasiswa. Ini kan harus tahu dulu. Belusuan di pelosok-pelosok harus ngerti. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam juga memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz bin Jabal, kamu nanti berdakwah yang kamu datangi itu ahli kitab. Ahli kitab itu senengane jidal, duwe dasar, persiapkan ilmumu. Kalau nggak gitu, ngeyel tok, kamu kalah diayeli. Dipersiapkan. Nanti kamu berdakwah di sana itu orangnya orang Badui. Ngerti orang Badui? Orang Badui itu qillatul adab, kurang adabe. Ojo mana nyeluk kue, nyeluk Nabi Muhammad, nyeluk ya mat ngono wae. Duduk Nabi. Ya Rasulullah, ini sahabat Pak. Tapi kalau orang Badui manggil Nabi Muhammad ya wis mat. Muhammad ta'al dari ngono. Muhammad Rinio. Sahabat itu gedem-gedem Pak. Kudu disowan tapi yang Badui, gak ada belas. Wah kan kalau manggil harusnya ya Rasulullah, ini enggak. Muhammad. Loh, harus paham, harus paham. Oh wong Badui, kurang ilmu, masih jahiliyah. Lah sampean gak sabaran, ya kudu tunjuk anae. Aku ustad gak dihormati. Nyeluk jenengku dhewe ae ngono. Oh, misalkan gitu ya. Jenenge sapa Ndik? Misalkan itu. Enak ae nyeluke. Ndik kene Ndik ngono. Diceluk. Ayo ngopi kene lho. Wah. Tapi kalau tahu itu orang Badui, oh wis wajar lumrah. Kita bisa berlapang dada dan kita bisa nyerawung di situ. Halal mad'u, halal dakwah, halal mad'u, harus mengerti kondisi dakwah orang yang diajak. Siapa mereka? Baru yang ketiga adalah kaifiyatud dakwah, cara berdakwah, metode dalam berdakwah. Setiap orang tuh, makanya setiap ustadz tuh punya metode cara berdakwah masing-masing. Jangan samakan loh Pak ya, jangan samakan. Oh ustadz iki modeling ini Sidarjoan ngono. Oh sing ustadz iku pinter ngepek atine jamaah, iso terbawa, terhanyut. Ada yang tipenya ustadz itu storytelling, nek ceritaku wenoak ngono Pak. Rono cici sampai wong tertarik. Kan beda-beda tuh macem-macemnya. Ada pendekatannya memang secara persuasif, secara ya orang individu lah. Oh di DI satu beda-beda loh Pak.
Jadi jangan sampai disamakan. Aku sir ustaz iki soalnya pembawaan ini. Akhirnya mad'u juga sir-siran. Apa sir-siran niku ya? Srek-srekan ngono lho Pak ya. Aku srek iko, aku srek iki, aku srek iku lho. Padahal ilmune Pak mantap. Minal Quran wa sunnah. Ya Quran ya sunnah. Berhubung metode carane ku mang lho Pak. Kadang-kadang sing kurang ya akhirnya wong males. Dan ini harus belajar, memang belajar. Bukan hanya belajar apa ya, storytelling ataupun nanti cara public speaking gitu ya, cara ngomong, cara begini dan begitu, memang ada ilmunya. Ya belajar. Tapi kalau memang sudah seperti itu, wis jenengan harus bisa memaklumi. Jangan ngomentari tok. Mau diganti sampai sing lungguh nang kene, ya gurung mesti metu dalil ngono. Iso ngejer ndredeg gak karu-karuan. Kaifiyatu dakwah, metode dalam berdakwah. Jadi ini Pak, benar-benar ala basirah, tidak hanya dibutuhkan ilmu tok, tapi harus menguasai lapangan, ngerti situasi dan kondisi, dan ngerti siapa yang diajak ini. Dan harus punya metode-metodenya, ada tahapan-tahapannya. Wo iki nek langsung belajar akidah tauhid, waduh mencret wong-wong iki. Ya enggak usah dulu, Pak. Gak nyambung. Baru buka lapangan dakwah babat alas kajiane akidatu tohawiyah. Mendem wis. Nah ya. Usul salah satu durung khut akidah tak belum langsung akidah wasitiyah, akidah tohawiyah. Ya bulet Pak. Kalau misalkan tauhidnya model apa, masalah rezeki, loh itu masalah tauhid loh Pak, rezeki. Allahur Razzaq, Allah itu Maha memberi rezeki. Kok orang ini punya masalah seret rezeki, sampaikan bagaimana kiat-kiat agar rezeki itu lancar. Wes seneng bisa ngomong ngene iku Pak. Pumpung seret rezekiku, baru rezeki. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebab maknawi, ada sebab-sebab hissi. Dijelaskan, ternyata sholat tahajud, infak, sedekah itu termasuk sebab rezeki Allah datang. Wah, ini kan sudah belajar tauhid sebenarnya, tapi pelan-pelan. Makanya lihat dulu halud dakwah, halul mad'u, bagaimana keadaan dari orang yang didakwai. Dan dalam surat An-Nahl ayat 125 dalam metode berdakwah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surat An-Nahl 125. Serulah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, bijak, dakwah yang bijak. Ngerti kalau zalim meletakkan suatu bukan pada tempatnya, kalau al-hakim, al-hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu al-hikmah. Bijak, jadi ini Pak, bijak. Adil itu nggak harus sama toh. Bijak. Orang tua bijak, iki anak kuliah sangune tentu beda dengan anak yang masih SD. Kalau dikategorikan adil harus sama, waduh yang SD ini foya-foya. Anak kuliah dikasih uang saku 50.000 per hari. Anak SD sama dikasih 50.000. Apa yang terjadi? Akhirnya anak SD ikut judi online. Nah ini banyak loh sekarang anak kecil itu. Ini masih SD, pinter Pak, beli chip-chip itu loh. Judi online itu SD. Ini karena banyak dari orang tua kasus anaknya yang cantol ini harus beli chip ini. Jadi ya habis uang SPP-nya dintekno, waduh wis.
Hati-hati juga ya untuk anak-anak sekarang ini ya, anak-anak sekarang. Masya Allah. Wa tawasau bil haq. Jadi, berdakwah itu harus ala basirah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik. Mau'izah itu intinya tadzkirun nas bima yulinul qulub, mengingatkan manusia supaya hatinya jadi lembut, ngono lho Pak. Tentunya harus juga pakai bahasa yang lembut, yang santun, melalui perintah-perintah Allah dan larangannya. Kalau contoh metode dakwahnya Rasulullah yang lemah lembut dan sesuai dengan kondisi, itu banyak sekali contoh-contohnya. Baik dari segi orang Badu yang kencing di masjid, itu salah satu contoh. Baik ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah yang minta diizinkan berzina, tapi dakwahnya Rasulullah dengan lemah lembut sehingga justru membuat mereka sadar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seru-seru ajak manusia. Yang penting SOP-nya jelas, Pak. Ada ilmu, mengetahui bagaimana kondisi mad'u dan punya metode dalam berdakwah. Lo nggak asal-asalan Pak dakwah itu. Benar-benar punya metode. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab Muqawamat atau yang lain-lainnya. Ini loh cara berdakwah yang benar itu. Bagaimana? Apakah harus demikian dan demikian? Bahkan faedah dari Syekh Yaman kemarin itu nggak selalu harus hukum dulu, fikih dulu, tauhid dulu, tapi yang pertama adalah targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib itu adalah seperti motivasi dan ancaman. Orang itu dimotivasi dulu, diajak ke masjid, diajak sholat, diajak ngajak ayo Pak dhisik. Ojo diojok-ojok sih, ajak dhisik. Lah belum tahu apa-apa sudah diojok-ojok lah sih. Enggak boleh gini, enggak boleh itu, enggak boleh itu, enggak boleh ini. Wurung. Angel wis sembarang kalir gak oleh ngono lho. Orang sik padahal iki mau hijrah, sik seneng dangdutan, sik seneng apa ngono. Kait ngaji, gak oleh dangdutan, gak oleh ngene, gak oleh haram kabeh. Ngeluh wis. Gak balik maneh wis. Nang kono akeh dewan jurine. Akeh sarjana hukume langsung pokoknya. Teng. Gak balik toh Pak, gak balik. Tapi yang pertama itu targhib, dikasih motivasi dulu. Ayo diajak pokoknya. Diajak ae dhisik. Ojo diajak ngono. Bedanya tipis lo ngajak sama ngejek itu. Lah belum dilirik kat nisor sampai ndukur. Kok beda pakaiane. Nah, wis sampean wis gak wawu, pisan males wis gak ngejak ngomong, ya gak salam, ya gak ngideki. Apa koyoke duduk geng kene. Ya. Gak sak geng iki, gak sak geng. Ya Allah. Berarti kalau ada orang ngaji baru yang justru dilihat itu atribut lengkapnya. Didelok sih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kok jilbabnya dicancang nang gulu tah, keteke ngono. Wah, wis dijarno, Pak. Ya gak diajak ngomong, gak mesem, wis talah meneng ae. Ya Allah, harusnya kan sing blater, sing sume. Nugi pundi kan Jombangan to, bahasane Jombangan kan ya rada halus to. Nugi pundi nek gak ya Mbak ngono ae lho. Kan gak harus Arab-Araban to, Pak. Gak harus anak antum, gak harus kan gitu. Aku kabeh akhi ngono, ya apik, tapi ojo kabeh. Lah wong gak tau ngaji celuk sapa umi jenengku kok ro umi ya ngono. Iki sok kenal sok dekat iki, mau jenengku umi. Yes, kau usah Mbak Yu, jeng gak masalah loh. Sementing sok raket akrab. Baru ditanya dari mana. Oh, dapat info dari siapa? Oh ngene, oh nggih. Enak walus. Ana roti goreng ote-ote monggo disambi ngono. Enak to. Akhirnya kan eling kok sing kate budal ngaji, oh iya rek, aku wingi mangan ote-ote mek roti goreng. Lho eling kok Pak ngono. Isine kajian wis urusan buri, sementing eling ote-ote ini mau Pak.
Harus blater sume itu harus open dulu. Cok gini sih, waduh. Dan ini dikasih motivasi semangat. Nggak apa-apa, dulu sama saya juga seperti itu. Nggak usah anak antum, bingung kok tambahan. Ana ini jenenge Mbak Ana iki. Aduh. Kamu nih gak oleh loh Pak ya. Gak apa-apa. Tapi nek kalau ini baru yo ojo anak-anak. Anak antum. Ukhti. Engko ket muti matur suwun wis diwuruki. Nek padha wedoke kudu jazakillah ngono. Duduk jazakumullah, duduk jazakillah. Pawayung tambane semblibet kabeh late. Lah ngoten to. Wis jenengan wis salah. Jazakillah safakillah iku padha asine, Pak. Ini faedah ya, dari Syekh Mukbil kita ditanya, bagaimana bentuk doa itu? Ketika apakah harus dipisah-pisah? Kalau perempuan jazakillahu khairan atau safakillah ataukah sama jazakumullah khairan? Kalau masalah doa umum, bebas, gak ada masalah. Walaupun domirnya nggak diganti, iku ora ono masalah, ngoten lho Pak ya. Kok kate domire diganti, iki wong loro sing ngekeki hadiah sampean. Berarti kudu jazakumullah khairan ngono ya. Kuma antuma soalnya. Bingung akhirnya. Opo tasrife ya ngono. Wis. Kalau bentuk doa itu bebas Pak ya. Enggak apa-apa maksudnya. Kalau enggak diperinci enggak masalah. Mendoakan kesembuhan safakillah enggak apa-apa. Syafakumullah enggak apa-apa. Syafakallah ya enggak apa-apa. Masih ya jazakumullah gak apa, jazakallah gak apa, jazakillah ya gak masalah. Tapi kudu disambung jazakumullah khairan. Ojo jazakillah ya ukhti. Iki jazakillah sing apa? Mesti sandungo iku, Pak. Ono khairone ngono lho ya. Sering diputus-putus ini. Sering. Harus jangkep ndongakno kok setengah-setengah. Jazakillah apa semoga Allah membalas apa iki. Seperti itu. Dan yang keempat, yakni watawasau bis sabr, berwasiat supaya saling sabar. Sabar itu memiliki kedudukan yang sangat agung dan sangat mulia dalam agama ini. Bahkan kunci hidup di dunia ini ada dua toh. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Makanya dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Sabar niku Pak dibutuhkan untuk memperbaiki segala jenis macam urusan. Urusan apa saja harus diiringi dengan sabar. Sabar itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa ma utiya ata'an, tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala khairan wa ausa, yang lebih baik dan lebih luas minas sabr, daripada pemberian sabar. Kalau seseorang itu sudah dikasih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mendapatkan anugerah terbaik, anugerah terindah dari Allah. Sabar ini Pak. Seseorang tidak akan bisa menyembah kepada Allah kecuali dengan sabar. Seseorang tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali juga harus dengan sabar. Seseorang tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sabar. Bahkan ketika menghadapi ujian dan musibah, manusia tidak akan bisa berhasil dan sukses kecuali harus dengan sabar. Ngaji aja loh Pak, ngaji. Untuk hadir di majelis ilmu, ketika sabar, moro-moro ngilang. Sabar, kudu dibutuhkan. Pas semangat, masya Allah. Iki sih ketiga Pak, semangat jenengan hadir. Nek wis rendeng, lah sabare mulai melempem.
ngono lho. Afwan Ustaz, udzur syar'i Ustaz. Hujan lebat mengguyur kota Jombang lah ngono to Pak ya. Banjir Ustaz. Alah. Banjir lak dalane masjid ora banjir kok. Lah ngono to. Tapi nek rendeng pancen ngono. Kurang sabar. Akhirnya nggak bisa istiqomah. Mosok kajian akas ngenteni mek ketiga tok musim kemarau. Nek musim hujan wis tala ono ae sing flu lah. Lah ngono to Pak. Wis. Afwan Ustaz hujan. Iya seru kene ya udan. Kok kono udan padha udane. Aku teko kok kamu gak teko. Lah ngono to Pak. Apa gak kurang sabar ini Pak? Kurang sabar ini iki. Nah nek sabar, apapun halangannya, apapun rintangannya, nek iku majelis ilmu delok oh malaikat akan menaungi, malaikat akan hadir, pasti kita akan hadir. Mana segala urusan niku Pak butuh sabar ngono lho. Seorang mari sregep ibadah, sregep hadir di majelis ilmu, tiba-tiba hilang karena futur ibadahnya, futur ngajine. Nah ini kan butuh sabar toh. Pasti wah sabar itu luar biasa. Memang secara umum kan sabar itu ada 3 toh. Sabar ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar ketika menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini juga sama. Ternyata dari 4 tadi Pak ya, kita terakhir kan sabar golek ilmu dalam belajar itu butuh sabar loh Pak. Jenengan coba belajar makhraj tajwid sing ilate meluntir soalnya wis sepuh gitu ya. Nek gak sabar protol. Nggih jime gak oleh. Ja ngono Pak ya. Sidarjo ngono Pak. Gak oleh sidarjo, gak oleh. Makhraje keliru jenengan. Dadi tubat huruf hamas Pak, ono ngeces didik. Ngono lho. Ah ribet Ustaz, untukku bokang besok ngeces. Lha nek gak sabar protol belajar makhraj tajwid. Apa maneh belajar bahasa Arab. Kene Arab gundul iki wis. Oh, perengget-rengget bingung no iki ngono. Dikon tasrif ana antum iku tok isoke. Huwa hum niku lho Pak. Nah iki belajar bahasa Arab. Mbok ketika pembukaan belajar bahasa Arab di Masjid Ar-Raudhah misalkan bersama Ustadz Fulan, alah pertama sing daftar 50 100. Alah oleh saulan prudul ngono. Buyar maneh, buka kelas anyar maneh, semangat maneh. Tutuk tengah-tengah durusulullah mbok apa itu tutuk cilik piro ae mesti protol wis salah. Sampai kula sendiri niku nate Pak. Saking protole gemes kula niki. Terakhir kita bikin kesepakatan perjanjian Hudzaifah. Perjanjian Hudzaifah Pak. Kalau salah satu nggak bisa hadir berarti libur. Ngono tok Pak. Iya. Kok wong 5 hadir siji wis kecantol-cantol, kepontal-pontal. Baleni maneh. Akhirnya kompak. Satu nggak hadir berarti nggak atau diliburkan bahasa Arabnya. Pertama gantian siji. Susuwe roto Pak. Wes buyar maneh. Wes buka kelas niki abot Pak, buka kelas. Loh, belajar butuh sabar. Kemudian setelah belajar tahu ilmunya, praktek saiki Pak. Yo butuh sabar, mengamalkan juga butuh sabar. Loh. Ngrono ngaji ngene iki walaupun sak jam lebih kudu sabar loh Pak. Iki amal iki. Baru berdakwah juga harus sabar. Pun ngoten mawon, intine ngoten. Inilah 4 kriteria yang akan selamat dari kerugian. Yang akan selamat dari kerugian dari segala penjuru. Yani orang yang berilmu, beriman dan yang kedua beramal soleh, yang ketiga berdakwah menyampaikan kebenaran, yang keempat adalah orang-orang yang sabar ketika berdakwah. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung, selamat dari kerugian dan termasuk dari 4 kriteria tadi.
Semoga Allah memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.